Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang pengusaha yang kikir, dan akhirnya terkena azab di dunia maupun waktu dikuburkan. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di sebuah desa yang makmur, tinggal seorang pengusaha kaya bernama Pak Radi. Ia dikenal sebagai orang yang sukses, punya banyak toko emas, mobil mewah, dan rumah seperti istana. Tapi ada satu hal yang jadi buah bibir warga. Ia tidak pernah memberi sedekah, bahkan kepada anak yatim yang datang memohon. Warga mulai bertanya-tanya, kenapa ya? Dia seperti alergi sama kata sedekah? Apa dia punya trauma? Atau ada rahasia yang belum diketahui? Pak Radi sangat pelit, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Ia percaya semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya, bukan untuk dibagi-bagi. Suatu hari, seorang ustaz keliling datang dan menyampaikan khutbah tentang bahaya kikir dan keutamaan sedekah. Pak Radi terlihat gelisah, tapi tetap membantah dalam hati. Sedekah cuma bikin orang malas kerja. Uang itu hasil darah dan keringatku. Malam harinya, ia bermimpi tangannya terikat api, dan seseorang berkata, tangan ini akan menanggung beban yang ia tolak. Namun ia mengabaikan mimpi itu. Datanglah seorang ibu tua membawa anak kecil yang sakit parah, meminta bantuan sekadar ongkos ke rumah sakit. Pak Radi menolak mentah-mentah, bahkan mengusir mereka dari halaman rumahnya. Saat itu, anak kecil itu menangis sambil berdoa, "Ya Allah, kalau dia tak mau tolong kami, tolonglah Engkau hukum dia supaya dia tahu rasa." Sejak malam itu, tangan kanan Pak Radi mulai terasa sakit. Lama-lama membengkak, lalu membusuk. Dokter tak bisa menemukan sebabnya. Dalam sepekan, tangannya menjadi hitam legam dan bau busuk menyebar. Ia mencoba sembunyi, namun warga tahu dan mulai berbisik. Itu azab karena menolak sedekah. Suatu malam, ia kembali bermimpi. Kini tangan kanannya bicara. Aku dicipta untuk memberi, bukan hanya menggenggam. Pak Radi terbangun dan akhirnya menangis sejadi-jadinya, memohon ampun kepada Allah. Tapi terlambat. Keesokan harinya, ia ditemukan tak bernyawa. Tangan kanannya membatu, membentuk posisi menolak, seperti menepis. Jenazah Pak Radi sulit dikuburkan. Tanah menolak, dan berkali-kali longsor saat digali. Hingga akhirnya datang ibu tua yang pernah ia tolak. Ia memaafkan Pak Radi sambil berdoa, "Ya Allah, jika ia benar-benar telah menyesal, ampuni dia." Baru setelah itu tanah bisa digali dengan mudah, dan jenazah dikuburkan. Harta adalah amanah, bukan untuk ditimbun. Sedekah tak akan mengurangi harta, justru menambah berkah. Jangan tunggu tangan kita membatu, sebelum hati kita lunak oleh taubat. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa kikir terhadap harta adalah penyakit hati, dan menolak memberi sedekah bisa mendatangkan murka Allah. Allah telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr 9. Jangan tunggu sakit atau azab datang untuk berubah. Mulailah dari yang kecil. Senyum, bantu tetangga, sedekah semampunya. Karena sekecil apapun kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Cerita ini adalah fiktif, tidak berdasarkan kisah nyata, namun dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Jangan hanya takut karena azabnya, tapi resapilah pesan taubat dan perbaikilah diri selagi masih ada waktu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa tanda centang putih tebal like videonya. Balon ucapan tinggalkan komentar tentang bagian yang paling menyentuh hatimu. Bel subscribe untuk cerita-cerita Islami lainnya yang penuh pelajaran. Semoga Allah jaga hati kita dari sifat kikir, dan melembutkannya dengan sedekah yang ikhlas. Amin. Sampai jumpa di kisah berikutnya.